Suami terakhir. Bab 6861 Bab 6865 Bab 6861 Elena, Ross. Segera, Nenek Safflower berkata dengan dingin. Mengapa kamu bersamanya? Nadanya lemah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan permusuhannya ketika dia melihat Daryl. Dalam hati Nenek Safflower, meskipun dia telah membunuh Gu Qianqiu untuk membalas muridnya, tetapi Daryl ini, bagaimanapun juga, adalah saudara angkat Gu Qianqiu. Melihatnya, tentu saja dia tidak memiliki wajah yang baik. Ini. Merasakan kemarahan gurunya, Elena dan Ross saling melirik, sedikit rasa malu muncul di wajah halus masing-masing. Tentu saja mereka tahu bahwa tuannya memusuhi Daryl karena Gu Qianqiu, tetapi sekali lagi, jika tidak ada Daryl sebelumnya, kedua saudari itu akan mati di tangan naga itu, dan tidak ada peluang untuk menemukan tempat ini. Tuan. Pada saat ini, Ross sadar, menggigit bibirnya dengan ringan dan menjawab. Kami dan dia baru saja bertemu di tengah jalan. Berkata, Ross merendahkan suaranya, dan berkata kepada Daryl lagi. Daryl, tuanku memiliki temperamen yang aneh. Kamu jangan tersinggung. Setelah mengetahui identitas asli Daryl, pendapat Ross tentangnya di dalam hatinya agak berbeda dan membuat perbaikan besar. Hal yang sama berlaku untuk Elena, meskipun dia tidak berbicara saat ini, dia mengangguk tanpa sadar. Hahaha. Mendengar ini, Nenek Safflower mendengus dingin, dan mau tidak mau berkata. Ross, guru memberitahumu sebelumnya bahwa dunia ini berbahaya, terutama pembicara yang manis, dan sulit untuk dicegah. Kamu harus berhati-hati. Saat berbicara, Nenek Safflower menatap Daryl dengan dingin. Omong-omong, Daryl memiliki penampilan yang tampan dan kejam, dan sebagian besar wanita akan merasa sedikit terharu ketika melihatnya. Pada saat ini, di hati Nenek Safflower, dia percaya bahwa Ross tersihir oleh retorika Daryl. Namun, dia menyimpan identitasnya dan tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia tetap tidak bisa tidak mengingatkannya. Hahaha. Merasakan permusuhan Nenek Safflower, Daryl terkekeh dalam hati dan mengabaikannya. Wanita tua ini menggunakan segala macam cara tercela untuk berurusan dengan saudara Gu sebelumnya. Itu sangat menjijikkan, dan sekarang dia terjebak di sini. Tuhan memiliki mata. Ross adalah wanita yang cerdas. Ketika dia mendengar sesuatu dalam kata-kata gurunya, wajahnya yang halus tiba-tiba memerah. Dia ingin membela diri, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tuan. Pada saat ini, Elena dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan berkata kepada Nenek Safflower. Bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Dia dan Ross adalah saudara perempuan dari darah yang sama. Melihat gurunya telah salah paham dengannya, dia mau tidak mau membuka mulutnya untuk membantu Ross keluar. Sambil mengatakan ini, Elena melihat dinding api di sekitar platform batu giok, merasa sangat cemas. Api yang keluar dari dinding api ini terlalu ganas, saya tidak tahu berapa lama guru bisa bertahan. Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam, ekspresinya rumit. Tembok api ini sangat kuat. Jangan datang ke sini dengan gegabah. Aku akan mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Sambil berbicara, Nenek Safflower diam-diam mengaktifkan latihannya untuk menahan gelombang panas yang terus-menerus menyerang dari sekelilingnya. Saat ini, Nenek Safflower sangat marah. Setengah hari yang lalu, Nenek Safflower jatuh ke dasar danau setelah diserang oleh naga banjir, dan ditarik ke jalan rahasia oleh arus bawah. Saat itu, Nenek Safflower mengira dia akan mati, tetapi secara kebetulan, dia masuk istana kristal di dasar danau. Setelah itu, Nenek Safflower mencari-cari, dan ketika dia tiba di platform batu giok ini, dia secara tidak sengaja memicu mekanismenya dan terjebak di sini. Ya, Tuan. Pada saat ini, Elena menanggapi kata-kata Nenek Safflower, dan berhenti mendekat dengan gegabah, tetapi memeriksa platform batu giok dengan Ross. Namun, kedua saudara perempuan itu memiliki sedikit pengalaman di arena, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang metode pertempuran. Setelah melihat-lihat,
mereka tidak menemukan kekurangan sama sekali. Pada saat ini, Nenek Safflower sedang duduk bersila di tengah platform batu giok. Ekspresinya tampak tenang, tetapi dia sebenarnya sedikit bingung di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa panas terik yang berasal dari dinding api di sekitarnya semakin meningkat lebih kuat, dan keahliannya sudah hampir dikonsumsi. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi dia akan terbakar sampai mati. Bagaimana melakukannya? Untuk sementara, Nenek Safflower merasa cemas dan bingung. Saya telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, saya telah melihat semua jenis badai dan ombak, dan saya telah mengalami semua jenis situasi hidup dan mati, tetapi hari ini, saya terjebak di platform giok ini. Tuhan benar-benar tidak memiliki penglihatan. Bab 6862. Formasi api mengamuk. Pada saat ini, Daryl diam-diam mengamati platform giok untuk sementara waktu, dan tiba-tiba dia khawatir, dan segera melihat bahwa platform giok itu dikelilingi oleh formasi api misterius. Formasi api mengamuk termasuk dalam formasi tingkat menengah hingga tinggi, tetapi lebih sulit untuk digunakan. Daryl telah menjelajahi sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak berharap akan melihatnya hari ini di Istana Kristal di dasar danau. Hanya ada 3 perubahan dalam formasi ini, tetapi sangat sulit untuk memecahkannya, tetapi bagi Daryl, itu adalah sepotong kue. Tapi Nenek Safflower ini hampir membunuh Gu Qianqiu. Daryl sangat tidak puas, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Ho ho ho. Pada saat ini, dinding api di sekitar platform batu giok terbakar semakin intens, dan ketika semburan panas datang, mereka melihat tubuh Nenek Safflower sedikit gemetar, dan wajahnya pucat. Jelas, itu akan menjadi tak tertahankan. Tuan. Melihat pemandangan ini, Elena sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian berkata kepada Ross. Kakak senior, Tuan sepertinya tidak tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Saat mengatakan ini, Elena hampir menangis. Ross menggigit bibirnya dengan erat, dan dia juga sangat cemas saat ini. Dia jelas merasa bahwa wajah gurunya lemah dan energi dalamnya hampir habis, tetapi gurunya memiliki kepribadian yang kuat, jadi dia menolak untuk berbicara. Tetapi jika Anda sendiri adalah seorang murid, Anda tidak bisa hanya menonton dan mengabaikannya. Benar. Detik berikutnya, Ross memikirkan Daryl di sampingnya, matanya berbinar, dan dia buru-buru berkata. Daryl, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan tuanku. Sambil memohon, Ross menatap Daryl dari dekat, wajahnya yang halus penuh antisipasi. Daryl ini datang dari dunia lain, hampir maha kuasa, dia pasti punya cara untuk menyelamatkan guru. Setelah kata-kata itu selesai, Elena juga sadar, menarik lengan Daryl dan berkata, ya, tolong selamatkan tuanku. Tidak ada yang mustahil bagi Daryl, pasti ada jalan. Menyelamatkannya. Mendengar permohonan kedua saudara perempuan itu, Daryl tetap tenang, tanpa ada fluktuasi di wajahnya. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Berpikir bahwa Gu Qianqiu masih tidak sadarkan diri saat ini, Daryl menjadi sangat marah. Sial. Jika bukan karena Nenek Safflower ini, saudaraku tidak akan hampir mati, dan saya tidak akan pergi ke Danau Hijau Zamrud sendirian untuk menemukan harta surga dan bumi. Ini. Elena dan Ross tidak berharap Daryl menolak begitu saja, mereka berdua tercengang dan malu. Mereka juga tahu di dalam hati mereka bahwa Daryl adalah saudara angkat dari Gu Qianqiu, dan tuannya membunuh Gu Qianqiu, dan Daryl adalah musuh yang mematikan. Pada saat ini, sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk memohon bantuan Daryl. Beberapa detik kemudian, Ross sadar, menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, Daryl, tuanku membunuh saudara laki-lakimu Gu Qianqiu. Aku tahu kamu membencinya, bagaimana dengan ini? Selama kamu bersedia untuk menyelamatkan tuanku, hidupku akan menjadi milikmu. Setelah selesai berbicara, Ross menatap Daryl dengan cermat, menunggu jawabannya.
Ross tahu di dalam hatinya bahwa setelah Gu Qianqiu meninggal, konflik antara Daryl dan tuannya akan sulit diselesaikan, dan jika dia ingin menyelamatkan tuannya, dia harus membayar nyawanya. Tuan tidak jahat pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa hanya melihatnya terbakar sampai mati. Kakak senior. Mendengar ini, Elena di sebelahnya terkejut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ross menghentikannya. Saudari muda. Wajah cantik Ross penuh tekad. Aku sudah mengambil keputusan, jadi jangan bujuk aku. Setelah selesai berbicara, Ross melihat ke arah Daryl lagi. Daryl, kamu menyelamatkan tuanku, aku akan membayar nyawa Gu Qianqiu, bagaimana? Daryl menarik napas dalam-dalam, menatap Ross dengan hati-hati, dan hatinya tersentuh. Tanpa diduga, Ross tampak lemah, tetapi pada saat kritis, dia mampu menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, itu sangat jarang terjadi. Tapi apakah orang kejam seperti Nenek Safflower layak diselamatkan? Memikirkan hal ini, Daryl tersenyum ringan. Untuk apa aku menginginkan hidupmu? Ross. Begitu kata-kata itu jatuh, Nenek Safflower di platform batu giok juga memiliki ekspresi muram, dan mau tidak mau memarahi Ross dengan marah. Siapa yang menyuruhmu menengahi dia? Kamu tidak membutuhkannya untuk menyelamatkanku. Bagaimana saya bisa terjebak oleh dinding api belaka? Saat ini, Nenek Safflower sangat marah. Muridnya benar-benar memohon kepada musuh. Jika masalah ini terungkap, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan? Bab 6863. Hahaha. Mendengar ini, Daryl hanya bisa mencibir. Wanita tua ini sangat keras kepala, jelas dia tidak tahan lagi, tapi dia masih terlihat sombong. Saat ini, Ross juga sedang terburu-buru. Guru memiliki temperamen yang keras kepala, apa yang harus saya lakukan? Daryl tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan. Kamu lihat. Tuanmu memiliki kekuatan besar, dan kamu sama sekali tidak membutuhkan penyelamatanku. Sambil berbicara, Daryl memperhatikan perubahan dalam formasi api. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada total 3 perubahan dalam formasi api mengamuk ini. Ketiga perubahan ini dibagi menjadi api emas hijau, api matahari ungu, dan api putih, sesuai dengan kekuatan api Agni. Ketiga jenis api ini, tanpa dinyalakan sekali, kekuatannya akan berlipat ganda. Tepat sebelum mereka bertiga datang, api formasi telah berubah dari api emas hijau menjadi api matahari ungu. Nenek Safflower ini mampu membawa api matahari ungu, harus dikatakan bahwa keterampilan ini sudah sangat kuat, tetapi dia sekarang berada di ujung kekuatannya, dan ketika dia beralih ke api putih, dia akan mati. Pada saat ini, Daryl mengamati dengan hati-hati, dan tahu di dalam hatinya bahwa api matahari ungu akan berubah menjadi api putih dalam waktu singkat. Dengan kata lain, tidak banyak waktu tersisa untuk Nenek Safflower. Pada saat ini, Daryl selesai berbicara, dan berjalan ke samping, bersandar di pagar, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya dan menggantung tinggi. Melihat pemandangan ini, Ross hampir menangis, dan bergegas mengejar. Daryl, aku mohon padamu. Dia dengan jelas melihat bahwa wajah gurunya semakin lemah, dan dia mungkin akan mati terbakar dalam waktu singkat. Tidak ada fluktuasi di wajah Daryl, dia juga tidak menanggapi. Ross. Nenek Safflower juga sangat marah, dan berteriak. Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata guru? Saya akan mengatakannya lagi. Jangan meminta bantuannya. Kamu tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan guru. Setelah kata-kata itu jatuh, Nenek Safflower melepaskan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, mencoba menahan api di sekitarnya. Namun, pada saat ini, dinding api di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi ungu tua, dan dalam sekejap, suhu panas di sekitarnya meningkat 2 kali lipat. Merasakan gelombang panas yang menakutkan datang dari sekelilingnya, ekspresi Nenek Safflower berubah dan dia benar-benar panik. Mengapa kekuatan api di sekitar sini semakin kuat dan kuat?
Terkejut, Nenek Safflower merasa seolah-olah dia telah dilempar ke gunung berapi, dan jiwanya akan terbakar. Perasaan seperti ini benar-benar tak tertahankan. Melihat situasi ini, Elena menangis dan memohon pada Daryl. "Tolong, selamatkan tuanku." Meskipun dia tidak mengerti formasi macam apa itu, dia bisa merasakannya saat ini. Begitu dia keluar, api di sekitar platform batu giok menjadi semakin kuat, dan nyawa gurunya sudah dalam bahaya. "Ayah." Pada saat ini, Elena melepaskan harga dirinya dengan tergesa-gesa. "Ayah, tolong." Mendengar kata-kata Elena, hati Nenek Safflower bergetar, dia sangat marah. Muridnya memanggil Daryl ayah. Konsep macam apa ini? Pada saat itu, dia ingin menegur, tetapi di bawah serangan terus-menerus dari api di sekitar, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Pada saat ini, Ross juga datang dan meraih lengan Daryl. "Daryl, tolong, maukah kamu membantuku? Tuanku benar-benar akan mati. Tolong aku memohon padamu." Menghadapi permohonan kedua saudari itu, mata Daryl berkedip, dia akhirnya menghela nafas, mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji untuk menyelamatkannya." Sejujurnya, Nenek Safflower hampir membunuh Gu Qianqiu. Daryl benar-benar tidak ingin peduli dengan hidupnya, tetapi Gu Qianqiu tidak benar-benar mati, dan Daryl paling membenci wanita menangis. Melihat Elena dan Ross sedih, sepertinya sulit untuk menolak. Hebat. Melihat bahwa dia setuju, Elena tertawa terbahak-bahak. Ross juga menghela nafas lega, dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Daryl." Namun, Daryl tidak segera bergerak, tetapi melihat Nenek Safflower di tengah platform batu giok dan berkata, "Namun, jika kamu ingin saya bergerak, Nenek Safflower harus menyetujui satu syarat." "Apa?" Mendengar ini, Elena dan Ross terkejut sesaat. Nenek Safflower juga ketakutan dan geram, dia memandang Daryl dengan dingin melalui dinding api. "Nak, kamu terlalu licik. Kamu bisa membodohi kedua muridku, tetapi kamu tidak bisa membodohi wanita tua ini." Bab 6864. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menguraikan formasi ini. Kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk memerasku. Apakah menurutmu aku mudah dibodohi? Ketika dia mengatakan ini, Nenek Safflower sangat arogan. "Saya tidak tahu." Mendengar ini, Daryl mencibir. "Saya katakan, formasi ini disebut formasi api mengamuk. Formasi ini memiliki 3 tahap, yaitu api emas hijau, api matahari ungu dan api putih. Setiap kali itu berubah menjadi api Agni, kekuatannya akan berlipat ganda. Sekarang api matahari ungu, dan ketika berubah menjadi api putih, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit, kamu tidak akan lolos dari kematian." Saat mengatakan hal-hal ini, Daryl berbicara dengan fasih, tanpa ada fluktuasi di wajahnya. Pada saat ini, wajah Nenek Safflower membeku, pikirannya menjadi kosong, dia menatap kosong ke arah Daryl, terdiam. Dia benar. Ketika dia pertama kali terjebak, api di sekitarnya berwarna biru keemasan, dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Sepertinya dia benar-benar tahu cara memecahkannya. Apakah saya benar-benar ingin menegosiasikan persyaratan dengannya? Saya telah berada di sungai dan danau selama beberapa dekade, dan saya bahkan tidak memperhatikan Gu Qianqiu. Tetapi sekarang saya berkompromi di depan Daryl ini, bagaimana saya bisa berjalan di sungai dan danau di masa depan? Tetapi jika saya ingin menyerah, saya khawatir saya benar-benar akan mati terbakar. Bagaimana? Tepat ketika Nenek Safflower memikirkan hal ini, Daryl mendesak dengan dingin. "Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Berjanjilah padaku satu syarat, dan aku akan masuk dan menyelamatkanmu." Pada saat ini, Elena dan Ross juga menatap Nenek Safflower dari dekat, terbakar kecemasan. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa Nenek Safflower memiliki kepribadian yang kuat, dan akan sulit untuk ditaklukkan orang lain. Tetapi pada saat hidup dan mati, mereka semua berharap dia akan mengenali kebenaran. Pada saat ini,
Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam, menatap Daryl dan berkata, "Oke, apa syaratmu?" Hahaha. Daryl menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman, dan berkata-kata demi kata. "Nenek Safflower, aku setuju untuk membiarkanmu pergi karena wajah kedua muridmu. Jika tidak, aku tidak akan repot-repot peduli dengan kehidupanmu." Mendengar ini, ekspresi Nenek Safflower berubah. Dia benar-benar ingin membantah, tetapi dia menahannya. Daryl melanjutkan, "Syarat saya sangat sederhana. Setelah saya menyelamatkan Anda, Anda akan pensiun selamanya dan tidak pernah melangkah ke sungai dan danau lagi." Nenek Safflower ini kejam dan kejam, tinggal di sungai dan danau akan selalu menjadi bencana. Tetapi karena Ross, Daryl tidak dapat membunuhnya. Jadi cara terbaik adalah membiarkan Nenek Safflower bersembunyi dari sungai dan danau selamanya dan tidak pernah memasuki arena lagi. Apa? Pensiun dari sungai dan danau? Pada saat ini, Elena dan Ross bergidik, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa Daryl akan mengajukan syarat seperti itu. Tuan kuat dalam hidupnya, jika dia pensiun dari sungai dan danau, bukankah lebih tidak nyaman daripada membunuhnya? Pada saat yang sama, ekspresi Nenek Safflower juga berubah, dan dia berkata dengan dingin kepada Daryl. "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Jika saya tidak bisa melangkah ke sungai dan danau, apa gunanya keahlianku sendiri?" Daryl terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata dengan ringan. "Saya telah mengajukan persyaratan. Terserah Anda apakah Anda setuju atau tidak." Berkata, Daryl melihat api yang berkobar di sekitar platform batu giok. Api matahari ungu, itu akan segera berubah menjadi api putih. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Mendengar ini, Nenek Safflower melihat ke dinding api di sekelilingnya, dan dia melihat bahwa api ungu berangsur-angsur memutih, dan pada saat yang sama, panas terik yang menyebar menjadi lebih kuat. Melihat ini, Nenek Safflower tahu bahwa akan terlambat jika dia tidak setuju. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu." Saat menjawab, wajah Nenek Safflower sangat suram, dan suasana hatinya sangat tertekan. "Daryl, tunggu saja aku." Melihat dia setuju, Daryl berhenti berbicara omong kosong, dan berjalan perlahan ke platform batu giok, memobilisasi kekuatan teratai merah Dharma Karma, dan melambaikan tangannya. Mengikuti gelombang fluktuasi kekuatan, bola api yang mengamuk mengembun, melompat-lompat di telapak tangan Daryl. Itu adalah api teratai merah. Detik berikutnya, Daryl melambaikan tangannya, dan api karma teratai merah melayang ke arah formasi api yang mengamuk. Dalam sekejap, lingkaran api matahari ungu dengan cepat ditelan dan menyatu sebelum bisa berubah menjadi api putih. Bab 6865. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, api di sekitar platform batu giok benar-benar terserap. Melihat pemandangan ini, Elena dan Ross tercengang, dan tubuh halus mereka tidak bisa menahan sedikit gemetar, hati mereka benar-benar terkejut. Api yang dipanggil oleh Daryl sebenarnya bisa melahap amukan api dalam formasi. Bagaimana ini terjadi? Pada saat yang sama, Nenek Safflower juga terkejut. Matanya tertuju pada Daryl, pikirannya berdengung, dan pikirannya menjadi kosong. Api yang mengamuk di sekitar sini sulit untuk dilawan bahkan dengan semua keahlianku, tapi Daryl ini berhasil menyelesaikannya dengan api kental yang ringan. Mungkinkah saya salah sebelumnya? Anak ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tuan. Pada saat ini, Elena dan Ross sadar dan berlari ke platform batu giok satu demi satu untuk membantu Nenek Safflower. "Tuan, bagaimana keadaanmu? Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Saat bertanya, Elena dan Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Daryl, mata mereka penuh rasa terima kasih. Daryl ini sangat kuat, jadi dia tahu bahwa dia punya cara untuk menyelamatkan guru. Nenek Safflower menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Daryl menyingkirkan api karma teratai merah dengan wajah tenang, lalu berkata dengan tenang kepada Nenek Safflower.
Saya harap Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Dan ketika Anda pergi dari sini, Anda dapat menemukan tempat untuk bersembunyi dari sungai dan danau dan hidup dalam pengasingan. Jangan merugikan sungai dan danau lagi. Mendengar ini, wajah Nenek Safflower menjadi gelap, hatinya dipenuhi dengan kebencian, tetapi pada akhirnya dia menahan diri, menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, saya selalu menepati janjinya." Ketika dia mengatakan ini, Nenek Safflower tampak tertekan, tetapi ada sedikit kengerian di matanya. "Daril ini berani memaksaku mundur dari sungai dan danau, dan ketika aku menemukan kesempatan, aku akan membunuhmu." Nenek Safflower telah mengambil keputusan, dan setelah memulihkan kekuatan, dia akan menemukan kesempatan untuk mengejutkan Daril, dan tidak boleh membiarkannya meninggalkan istana kristal hidup-hidup. Selama dia terbunuh, tidak ada yang akan mengetahuinya, dan kedua murid itu akan tutup mulut. Baik. Daril tidak memperhatikan perubahan di mata Nenek Safflower, jadi dia segera mengangguk, berjalan melintasi platform batu, dan melihat sekeliling. Elena dan Ross menjaga Nenek Safflower. Glek. Nenek Safflower mengeluarkan pil dari tubuhnya, dan setelah meminumnya, dia duduk bersila dan memulihkan diri dengan tenang. Daril mencari-cari di sekitar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Akhirnya, matanya tertuju pada gerbang batu di belakang platform batu giok. Gerbang batu itu juga diukir dari marmer putih, sangat indah dan mewah. Pintu batu tertutup rapat, Daril mencoba mendorongnya, tapi tetap tidak bergerak. Sepertinya masih ada mekanisme untuk pintu ini. Daril bergumam di dalam hatinya, dan dengan hati-hati mencari di kedua sisi gerbang batu, dan setelah beberapa saat, dia menemukan lokasi mekanisme tersebut. Kacaca. Daril mengaktifkan mekanisme tanpa ragu, dan mendengar suara gesekan dari pintu batu, dan perlahan membukanya. Ini. Pada saat ini, melihat pemandangan di balik gerbang batu, hati Daril terkejut dan dia sangat gembira. Dia melihat ada koridor lain di belakang gerbang batu, dan di belakang koridor ada formasi teleportasi yang sangat besar, tetapi formasi ini seharusnya tidak dibuka untuk waktu yang lama, dan penuh dengan debu. Tapi Daril sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini, dia sangat bersemangat saat ini. Daril dengan jelas melihat bahwa ini bukan susunan teleportasi biasa. Selama itu sedikit dimodifikasi, itu dapat diteleportasi kemana saja, dan bahkan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan kembali ke benua 9 daratan. Bagus. Untuk sesaat, Daril penuh dengan senyuman, dan suasana hatinya juga sangat bersemangat. Dengan susunan teleportasi yang sudah jadi ini, saya bisa menghemat banyak waktu. Pada saat ini, Nenek Safflower memadukan kekuatan ramuan, dan kekuatannya pulih sedikit. Melihat Daril berdiri di gerbang batu, dia diam-diam mengerutkan kening, lalu berkata kepada Elena dan Ross. "Pergi, pergi dan lihatlah." Dengan mengatakan itu, Nenek Safflower berdiri dan berjalan perlahan. Elena dan Ross tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan mengikuti dengan cepat. Formasi batu lainnya. Ketika mereka tiba di depan gerbang batu, melihat pemandangan di belakangnya, mereka bertiga diam-diam mengerutkan kening. Terutama Nenek Safflower, yang baru saja hampir mati dalam formasi api yang mengamuk, dan sekarang dia melihat formasi batu itu lagi, dan secara naluriah dia takut. Pada saat ini, Daril sadar dan dengan tidak sabar berjalan melewati koridor ke depan formasi teleportasi, melihat ke kiri dan sekali lagi, memikirkan bagaimana mengubahnya menjadi formasi teleportasi kekacauan yang besar.